Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, kali ini saya akan ajak kalian ya bagaimana cara mudah pergi ke Malaysia, terutama ke Kerajaan Johor ya, yaitu ke kota Johor Bahru yang mana merupakan ibu kota dari Kerajaan Johor. Jadi di situ tuh kalau negara bagian itu bukan provinsi, namanya kerajaan atau negeri lah, disebut negeri. Oh ya, kalau kalian ke sana ya itu melalui pelabuhan feri terminal Batam Center ya kawan. Seperti ini ya, saya perlihatkan jalurnya. Nanti kalian silakan lihat di peta ya, di mana lokasinya. Oh ya, kalau kalian mau ke sana ya kawan, jangan lupa untuk mengaktifkan nomor HP kalian untuk bisa roaming ya, agar kalian nggak perlu ganti-ganti nomor. Tapi kalau mau ganti, gampang aja sih, nanti di kapal kalian bisa beli nomor Malaysia ya. Jadi kalau kalian HP-nya rata-rata kan dual SIM tuh, internetnya bisa pakai nomor Malaysia, nomor WA kalian bisa tetap aktif. Nah, di sini ada beberapa merek, bukan merek ya, beberapa perusahaan ferry ya kan. Kalian bisa milih, kalau nggak salah ada 3 ya. Nah, ini ada jamnya masing-masing, berangkatnya jam segini gitu ya. Maka saya pilih yang paling dekat dengan waktu saya ya. Biasanya tiketnya itu sama kan. Kalian bisa beli langsung di sini, bisa beli di luar. Ini saya pilih yang jam 11.45 karena udah dekat. Oh ya, di sini tiketnya sekitar 450.000, tapi kalian perlu membayar 100.000 untuk si pot tax ya namanya. Pajak pot. Nah, terus nanti kalian dapat boarding pass yang warna ungu itu. Ya. Saya ini memang lagi pergi sekeluarga ya. Nah, ini saya tunjukkan jalan menuju ke arah ininya pemberangkatan. Karena ke luar negeri maka kalian harus melalui imigrasi ya. Nanti sebentar lagi ketika lewat imigrasi terpaksa harus saya matikan karena memang nggak boleh ngerekam di situ ya. Nah, ini ada di lantai 2 dari pelabuhan ya. Nah, di sini memang banyak orang jual makanan. Jadi kalau kalian belum sempat sarapan misalkan, bisa sarapan di sini. Mana tahu kalian dari luar Pulau Batam ya kan, kalian bisa mampir di sini dulu. Misalkan dari bandara langsung ke sini. Di sini lebih murah dibandingkan kalian makan di bandara, sehingga ya. Nah, kalau kalian pengen yang lebih murah lagi, ada kantin kan di bawah ya, di luar agak belakang. Biasanya sopir-sopir atau pekerja di sini makannya di kantin di bawah. Tapi ini pun nggak terlalu mahal banget sih. Ya, jadi kalian lihat ya di ujung depan sana itu ada orang yang mulai masuk itu ya, kan itu adalah tempat kita untuk ke imigrasi ya. Di dalam imigrasi nanti nggak boleh merekam saya. Nah, di situ nanti kita akan ditanya mau kemana, tinggalnya di mana, terus ketemu siapa. Karena banyak orang-orang yang TKI ilegal ya kawan. Jadi itu berusaha dicegah. Karena apa? TKI ilegal itu sering merepotkan nanti perlindungannya ya. Kadang ada yang diperlakukan nggak baik sama majikannya misalkan gitu ya. Jadi saya di sini nggak ngajarkan pergi ke Malaysia untuk cari kerja ya kawan. Ini untuk melancong, untuk jalan-jalan aja. Nah, ini adalah ruang tunggu ya. Kalian bebas duduk di mana aja. Tapi ya sebaiknya dekat ke pintu masuk ke kapal ya kawan. Jadi nanti ini orang-orang pada nunggu. Ya, saya nunggu nggak lama, kemudian nanti akan dipanggil ya. Nah, kalian tanya-tanya ya kawan, ini udah berangkat belum gitu. Kadang-kadang orang nggak tahu kapalnya udah berangkat masih nongkrong aja gitu ya. Nah, di sini kan ada jamnya tuh. Kalau udah deket jamnya tanya-tanya aja. Nah, ini boarding pass-nya kita akan disobek 1 ya. Nah, nanti yang terakhir itu akan diserahkan di kapal. Nah, ini kapalnya tertulis di situ, nama kapalnya ya kan, tertulis di boarding pass. Jadi kalian tinggal nyocokkan. Nah, namanya cocok nggak? Ya, nama kapal sama yang di boarding pass. Nah, ini sudah saya cocokkan, cocok. Tinggal masuk, nah diberikan seperti itu. Habis itu masuk satu persatu. Di sini tempat duduknya nggak pakai nomor ya, bukan kayak pesawat. Jadi kalian bebas mau pilih yang mana aja. Biasanya kalau orang nggak tahan dengan goncangan akan milih duduk di belakang karena di depan itu goncangannya lebih kencang ya, kena ombak. Tapi ya itu kalau di belakang ya
suara mesinnya lebih kenceng, itu aja. Nggak ada yang paling enak lah gitu ya. Oh ya, selama perjalanan ya kawan-kawan, kalian harus mengisi ini dokumen untuk masuk ke Malaysia ya, seperti saya tampilkan di sini. Tenang aja, kalian bisa tanya ke kru kapal. Ini tentu saja kalian butuh internet ya. Ingat tadi kalian harus roaming ya. Tapi kalau kalian nggak ingin ngisi di kapal, kalian bisa ngisi waktu di tempat tunggu tadi. Petugasnya pun bisa ngasih tahu. Kalian akan ngisi semua informasi yang diminta ya. Kemudian kalau sudah, terakhir kalian submit atau kalian kirimkan di website itu, lalu nanti ya kalian ikuti, nanti kalian akan dapat PIN, lalu PIN-nya dimasukkan ke sini. Pastikan kalian punya alamat email ya kawan-kawan. Kalau kalian punya HP-nya pinter, orangnya juga harus pinter ya, punya email. Nah, kalau udah keluar surat seperti ini ya, maka kalian udah bisa. Nah, ini jadi seperti tadi saya bilang ya kawan-kawan, selama perjalanan itu kalian bisa membeli nomor Singapura di atas kapal karena petugasnya pun jualan. Ya, ini kita udah sampai ya di pelabuhan Tulang Laut. Ini lama perjalanannya sekitar 2 jam tadi kawan-kawan. Karena apa? Nggak boleh kenceng-kenceng kawan-kawan di selat antara Malaysia dan Singapura ini. Karena apa? Di sini tempatnya itu pantainya banyak pantai timbunan ya atau reklamasi, sehingga kalau kapal terlalu cepat maka bisa merusak ini tanah reklamasi ya. Nah, ini adalah pintu masuknya. Jadi di pintu masuk ini ya kawan, atau ada ya pasti ada stand imigrasi lagi nanti ya. Yang tadi imigrasi Indonesia, ini kali ini kita ke imigrasi Malaysia. Nah, jadi kantor imigrasi ini nanti terhubung langsung ke mall ya. Jadi saya kurang tahu nama mallnya, tapi tadi itu ada tulisan apa ya, ada semacam kayak hotelnya gitu kan. Kalian bisa baca lah tadi waktu kapal saya baru datang tadi ya. Nah, ini saya tunjukkan ya pintunya ke arah sana, ikutin aja. Dan ini nggak selalu sama kan. Jadi saya beberapa tahun yang lalu nggak kayak gini ya. Nah, di sini kembali saya matikan kamera karena di tempat imigrasi nggak boleh ngerekamnya. Jadi kalau kalian ini ngelihatnya di 5 tahun atau 10 tahun lagi mungkin beda ya. Nah, ini setelah saya keluar dari imigrasi seperti ini. Nah, jadi kalian nanti lihat kiri kanan tuh banyak orang jual SIM card lagi ya. Tapi tentu saja sebaiknya kalian beli sebelumnya tadi kan ya, karena kan kalian harus ngisi itu tadi, ngisi surat izin masuk tadi yang mana online itu ya, pakai website gitu. Nah, ini kita berada di mall, tapi sayangnya mallnya kayaknya kurang laku ya, sehingga ya ini ya, sehingga ya sepi seperti ini ya. Jadi di sini pun ada hotelnya kan, kalian tanya aja, itu nanti di bawah itu ada bagian informasi. Kalau kalian mau nginep di pelabuhan di sini, itu hotelnya saya lihat cukup mewah ya, bintang 4 tapi cukup murah. Nah, di sini saya kemudian pesan taksi ya kawan. Pesan taksinya itu pakai Grab ya, karena Grab ini mudah didapat di Malaysia. Jadi kalian usahakan pakai OVO aja, atau kalau enggak ya kalian pakai uang ringgit ya. Oh ya, ngomong tentang ringgit, kalian harusnya tadi juga sempat tukar ya, karena banyak tempat penukaran di mall tadi. Terus di sini ya, itu Grab-nya murah kan, sama aja kurang lebih dengan Indonesia ya, murah. Dan tidak ada taksi-taksi liar ataupun taksi khusus pelabuhan gitu, nggak ada. Kalau di Batam memang cukup menjengkelkan karena kita harus memakai taksi pelabuhan atau taksi bandara yang mana sangat mahal ya, harganya bisa 2 atau 3 kali lipat dibandingkan taksi-taksi online. Kalau di sini kalian bisa perhatikan tuh harga-harganya ya, sangat wajar atau bahkan sangat murah ya kawan. Saya dari pelabuhan ke hotel di tengah kota itu jaraknya kira-kira mungkin 3 kiloan. Itu kalau dihitung uang rupiah ya hanya 30 ribuan gitu ya. Kalau saya ke tempat yang paling jauh ya kawan, kira-kira 20 kilo lebih, itu biayanya nggak sampai 100.000 ya. Padahal mobilnya itu CR-V, Honda CR-V, luar biasa kan, CR-V yang baru lagi gitu.
Nah ini kemudian saya sampai di hotel ya kawan. Jadi saya menginap di Hotel Z ya, Z Hotel atau Z Hotel. Alhamdulillah saya disambut dengan pelangi ketika datang. Nah ini hotelnya ya, saya tunjukkan. Satu hal yang saya notice ya kawan, saya cukup terkesima itu nggak ada orang ngebel bunyi klakson, nggak ada. Nanti saya tunjukkan ya, ketika kemacetan pun nggak ada klakson bunyi. Ini kebetulan ada pasar malam di depan hotel saya. Nah ini kalau kalian tadi nggak sempat tuker uang di Indonesia kan, di depan hotel ini ada tempat penukaran uang ya. Itu ada pengurup, nah, pengurup uang ya, urup uang, urup duit kalau orang Jawa bilang. Nah di sini nilainya cukup bagus kan, bahkan lebih bagus daripada kita tukar di Indonesia gitu ya. Nah ini saya tunjukkan jalan ini, saya lagi mau beli makan ya. Saya karena memang ini kunjungan yang kedua, saya udah agak-agak hafal daerah sini gitu. Ya meskipun sebelumnya memang sekitar 10 tahunan yang lalu sih, tapi nggak banyak berubah sebetulnya. Jadi ini adalah jalanan di Johor itu ya, suasananya seperti ini. Dengerin sendiri, nggak ada bunyi klakson kayak gitu ya. Terus kalau kalian nanti pengen cari tempat makan gitu ya, nanti saya tunjukkan sebentar kawan. Sebetulnya ini di kanan kiri ini banyak sekali restoran kawan. Tapi kalau kalian pengen yang murah itu biasanya masuk ke gang kayak gitu. Nah ini tempat makan yang favorit kami gitu ya. Harganya sih nggak terlalu murah sebetulnya, tapi seleranya cocok sama kami ya kawan. Nah seperti ini ya fotonya, dia pas di seberang hotel JB ya, JB Hotel kan, JB Hotel kalau orang bilang sana ya. Nah kalau kalian ingin yang lebih murah ya, nah ini di deretannya itu ada ini masakan Padang kan, ini murah, harganya itu sama kayak di Indonesia gitu. Saya baru nemunya ketika mau pulang itu, makanya saya sempetin foto. Nah itu saya tunjukkan ya, ini suasana malam hari di Johor Bahru ya, nama kotanya ya kan. Nah perhatikan itu pasar malam yang tadi saya lihat ya. Tuh lihat, meskipun macet-macet kayak gitu, nggak ada orang bunyiin klakson gitu kawan. Nah seperti ini. Ini kalian lihat kawan-kawan ya, di seberang laut sana itu laut ya non. Itu seberang laut sana itu adalah Singapura ya. Kemudian yang sebelah kanan sini ini adalah Malaysia. Jadi Malaysia dan Singapura ini hanya dibatasi oleh laut sempit ya, selat itu aja. Nah itu ada yang cukup menarik bagi saya, yaitu ada gedung, kayaknya gedung pusat pemerintahan zaman dulu itu. Nanti saya tunjukkan fotonya lebih dekat. Jadi di sini ini saya emang ada salah satu tujuan ya, karena nanti suatu saat mungkin akan saya ceritakan kalau ini. Jadi saya nggak lama, saya hanya 2 malam ya, saya sempetin jalan-jalan sekitar hotel itu aja, sama ke beberapa mall gitu ya, untuk menghibur keluarga gitu. Perhatikan kawan-kawan, di sini cukup rapi ya, nggak ada tukang parkir. Jadi nggak ada ribut-ribut sama tukang parkir kalau di sini, nggak ada prit-prit ya. Tiba-tiba ada tukang parkir minta duit, ini nggak ada. Yang saya perhatikan sih seperti itu ya. Nah ini dia gedungnya ya, gedung apa ya, gedung Sultan apa gitu. Kalian silakan browsing sendirilah, atau ini gedung bersejarah ya kan. Oh ya, ini tiba akhirnya saya pulang kembali ya. Jadi ya saya naik taksi lagi, jadi seperti itu kan. Jadi seperti saya bilang, taksinya murah kan. Ini hanya sekitar 30.000 kalau dirupiahkan ya, 3 kilometer. Nah ini, oh ya ini namanya Berjaya Waterfront ya kan. Ada hotelnya, ada mallnya, terus pelabuhannya pun di situ. Nah ini dia Berjaya Waterfront ya. Jadi akhirnya saya pulang kembali ya. Kalian perhatikan perjalanannya memang pelan-pelan seperti ini kan. Karena apa? Lewat selat ya, yang mana nggak boleh kenceng memang kapal-kapal. Sebetulnya kalau boleh kenceng kawan, itu cukup mungkin 1 jam pun udah nyampe gitu ya. Nah seperti ini.
Ini daerahnya namanya Johor Bahru, atau ini pelabuhannya pelabuhan tulang laut ya, kalau kalian penasaran. Jadi seperti itu.